eee, strategi kami sebenarnya tetap menyesuaikan diri dengan keadaan, di mana saat ini sebelum new normal, daya beli dan tren itu mengalami perubahan. Konsumen itu cenderung memprioritaskan kebutuhan yang memang mendesak, menahan diri untuk tidak belanja barang-barang tidak prioritas. Karena itu kami pada saat ini melakukan fokus, untuk ke barang-barang yang memang, dibutuhkan, yang memang sedang keadaan pandemi ini, dicari masyarakat. Contohnya apa? Hand sanitizer. Saat ini kami memiliki presence yang cukup tinggi ya, cukup banyak di market untuk produk hand sanitizer, dan juga meningkatkan volume untuk sabun cuci tangan dan beberapa barang lain. Dengan keadaan new normal tadi, again kita akan menyesuaikan diri kebutuhan apa saja, karena pasti dengan keadaan new normal itu akan ada traffic di market, orang akan lebih banyak beraktivitas yang selama ini telah tertahan karena adanya PSBB, adanya concern ya atas kesehatan, sehingga banyak yang memilih tinggal di rumah, bekerja dari rumah. Nah, dengan new normal ini kita melihat keadaan ekonomi itu akan lebih membaik, akan berkembang meskipun berangsur-angsur. Nah, di situ kita akan mempersiapkan diri ya untuk semua itu. Sejauh ini kontribusi penjualan terbesar lebih ke lini bisnis mana? Kalau yang kita lihat dari posisi saat ini perawatan tubuh memang yang mengambil paling besar sekitar 50,45%, diikuti makanan minuman dan juga farmasi begitu ya. Nah ini juga terlihat juga di kuartal pertama ini memang penjualannya meningkat tapi mungkin laba bersihnya agak turun drastis begitu. Seperti apa Pak Budi? Apa saja faktornya yang turut begitu ya cukup banyak menekan dari kondisi laba bersih ini? Oke, sebetulnya begini, laba bersih itu kalau dilihat, itu sebenarnya lebih dilihat bahwa di tahun 2019 kita ada satu transaksi, waktu itu penambahan saham di anak perusahaan kita, sehingga kita mengkonsolidasi company tersebut, di mana kita mendapat keuntungan pembelian dalam diskon dengan value yang cukup besar, yaitu 264 miliar. Jadi sebenarnya perbandingan itu tidak apple to apple. Jadi memang tahun lalu kita relatif mencatat satu akun yang sangat besar, tapi kalau kita tidak menghitung akun tersebut, sebetulnya laba bersih kita malah naik 45,7%. Jadi dengan penjualan naik 11,1%, tapi laba bersih kita naik 45%. Itulah faktanya di kuartal 1. Jadi sebenarnya bukan laba bersih turun drastis, tapi memang ada one off gain lah yang kita dapat di tahun 2019 lalu. Kalau tadi saya sempat katakan juga kontribusinya untuk masing-masing lini bisnis seperti apa Pak? Karena yang paling besar kan penyumbang adalah perawatan tubuh, kemudian Mamin dan juga farmasi. Tadi Anda juga katakan bahwa ada pengakuisisian juga dan ini perusahaan makanan, seperti apa progres yang Anda lihat? Oke, jadi memang kontribusi masih cukup besar di sektor personal care, yaitu masih sekitar 50%, sedangkan beverage, minuman itu juga ada di level sekitar hampir 40%. Dua ini memang tulang punggung kita yang berkontribusi besar. Nah, kemudian kalau untuk yang makanan, yaitu PT Kinofood Indonesia, kita tahun lalu itu menambah kepemilikan sahamnya. Nah, itu sebetulnya di awal tahun ini kita melihat udah ada peningkatan performance. Jadi sudah lebih baik, company-nya growing. Kita memang tahun lalu setelah menambah kepemilikan menjadi uh, pemegang saham yang lebih besar di sana, kita tuh juga melakukan berbagai evaluasi, berbagai efisiensi, produktivitas meningkat, sehingga hasilnya sebenarnya sudah mulai terlihat di awal tahun ini. Tapi setelah adanya pandemi ini, kemudian ada PSBB, nah ini semua bisa dibilang kembali turun karena emang keadaan. Dengan keadaan hari ini memang semua company mengalami yang sama.